pengajar kalkulus di Master TPB. Saat ini kita akan melihat tentang soal-soal dan solusi persiapan UTS 2 kalkulus. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita akan mulai dengan soal pilihan berganda. Nomor 1, ini adalah soal matematika 1B tentang limit. Oke, soalnya adalah limit x menuju tak hingga dari x dikali f pangkat min x adalah. Nah, untuk soal limit, apapun bentuk limitnya, hal yang pertama kita coba lakukan adalah substitusi langsung. Kita coba substitusi, limit ini menjadi tak hingga dikali 0 gitu ya. Nah, tak hingga dikali 0 ini adalah bentuk tak tentu ya, salah satu bentuk tak tentu. Nah, jika kita menemukan limit bentuk tak tentu tak hingga kali 0, pengerjaannya adalah kita coba ubah limit ini menjadi bentuk tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Caranya bagaimana? Kita akan lihat. Perhatikan bahwa limit ini sama dengan limit x per f pangkat x. Oke, kedua ruas ini bernilai sama, dan perhatikan yang di sebelah kanan ini adalah limit dengan bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Karena bentuk limit ini tak hingga dibagi tak hingga, kita dapat menggunakan aturan L'Hopital, yaitu sisi yang atas dan sisi yang bawah masing-masing kita turunkan. X kita turunkan menjadi 1, e pangkat x diturunkan tetap e pangkat x. Nah, sekarang kita coba lihat limit ini, kita substitusi langsung. 1 dibagi e di pangkat x dengan x nya menuju tak hingga. Ketika x menuju tak hingga, e pangkat x tentu menuju tak hingga juga, sehingga 1 dibagi sesuatu yang menuju tak hingga pastilah nilainya 0. Nah, berarti kesimpulannya limit x menuju tak hingga dari x dikali e pangkat min x itu sama dengan 0. Dalam hal ini jawaban yang memenuhi adalah jawaban A. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, ini adalah materi tentang aturan kalkulus yang pertama ya, teorema dasar kalkulus pertama. Oke, nah misalkan kita punya fx itu adalah integral dari 0 sampai x kuadrat sin t kuadrat
dt. Nah, maka f aksen x sama dengan kita coba lihat review tentang teorema dasar kalkulus pertama ya. Jika kita punya fx sama dengan integral dari suatu konstanta sembarang sampai x dari f p dt, maka f aksen x itu adalah turunan dari fx, yaitu d per dx dari integral 0 sampai x f p dt, dan ini nilainya adalah fx. Jadi ini adalah teorema dasar kalkulus pertama. Kita perhatikan di sini di soal kita, batas bawah sudah merupakan konstanta. Hanya saja batas atas di sini berupa x kuadrat, bukan x. Sedangkan rumusan umumnya adalah batas atasnya berupa x. Nah, karenanya kita butuh memanipulasi bentuk ini agar bisa diturunkan. Caranya bagaimana? Caranya batas atas ini kita misalkan sebagai suatu variabel baru. Kita misalkan u. Misal u sama dengan x kuadrat. Maka jika u sama dengan x kuadrat, maka turunan dari u terhadap x, yaitu dxu, ini sama dengan 2x. Lalu kita ingin mencari f aksen x, yaitu d per dx dari integral 0 sampai x kuadrat sin t kuadrat dt. Ini adalah bentuk yang ingin kita cari. Nah, perhatikan di sini, pengerjaan ini dapat kita lakukan dengan mensubstitusi ke dalam bentuk u. Nah, hanya saja di sini d per dx di sini nantinya menjadi dxu dikali d per du, dan ini menjadi integral 0 x kuadrat adalah u, dan ini tetap sin t kuadrat dt. Nah, perhatikan dxu adalah 2x. Lalu bentuk ini kita bisa langsung menggunakan teorema dasar kalkulus pertama. Bentuk ini t di sini kita substitusi u menjadi sin u kuadrat 2x dikali u adalah x kuadrat, sehingga ini menjadi sin dari x kuadrat dikuadratkan, sehingga hasil akhirnya adalah 2x dikali sin x pangkat 4 gitu. Nah, kita lihat pada opsi jawaban yang memenuhi adalah opsi jawaban C. Seperti itu, mudah ya. Jadi pengerjaannya sama dengan teorema dasar kalkulus pada umumnya, hanya saja kita melakukan substitusi, lalu nanti bentuk integralnya dikalikan dengan turunan dari variabel yang kita substitusi. Gitu aja. Oke, bisa dipahami? Oke, semoga bisa ya. Oke, soal berikutnya adalah integral dari secant kuadrat x dibagi tangan kuadrat x dx adalah. Nah, kita coba perhatikan bentuk ini. Untuk integral, pengerjaannya adalah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu apakah bentuk tersebut dapat langsung kalian integralkan atau tidak. Jika tidak, artinya kalian butuh menggunakan teknik-teknik pengintegralan. Oke,
sekarang coba kita lihat ini bentuknya. Sepertinya bentuknya tidak dapat langsung diintegralkan ya. Untuk soal ini kita bisa menggunakan teknik substitusi. Substitusi artinya kita memisalkan suatu bentuk di sini sebagai suatu variabel baru, lalu bentuk integral ini kita ubah, kita substitusikan sehingga bisa langsung kita integralkan. Cara kerjanya seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat bentuk ini. Kira-kira apa yang akan kita substitusikan sebagai variabel baru sehingga ini langsung dapat diintegralkan? Di sini ada sekan dan ada tangan. Ingat, turunan dari tangan adalah sekan kuadrat. Jadi kita coba ya, kita misalkan U sama dengan tangan X, maka DU itu sama dengan sekan kuadrat X dx. Nah, di sini kita udah ketemu bentuk yang bagus ya. Oke, sekarang kita coba lihat ke soalnya. Integral dari sekan kuadrat X per tangan kuadrat X dx. Agar lebih mudah, kita coba susun bentuknya menjadi seperti ini. 1 per tangan kuadrat X sekan kuadrat X dx. Jika sudah sampai di tahap ini, kita bisa coba substitusikan langsung. Tangan X adalah U, sehingga ini menjadi 1 per U kuadrat. Sekan kuadrat X dx adalah DU. Ini sama dengan integral U pangkat min 2 DU. Dengan menggunakan pengintegralan langsung, akan kita peroleh hasilnya adalah min 1 per U ditambah suatu konstanta, misalkan C. C ini adalah sebarang konstanta. Kita substitusikan U yang merupakan tangan X. Oke, kita peroleh hasil akhirnya yaitu min 1 per tan X ditambah C. Kita lihat opsi jawaban yang memenuhi adalah opsi jawaban B. Oke, jadi seperti itu. Oke, perlu diperhatikan untuk teknik pengintegralan substitusi ini, ide dasarnya adalah apa yang kita misalkan sebagai variabel baru yang nantinya ketika kita substitusikan, bentuk integral tersebut dapat langsung diintegralkan. Jadi akan ada banyak bentuk integral dan substitusinya bisa bermacam-macam. Bagaimana caranya kalian bisa tahu apa yang disubstitusikan? Itu caranya adalah sering-sering mengerjakan soal ya. Kalau kalian sering mengerjakan soal, maka kalian akan dapat intuisinya. Oke, seperti itu. Oke. Soal ini merupakan soal matematika 1B dan ini tentang jumlah Riemann ya. Untuk soal ini kita ingin mencari bentuk integral tentu dari jumlah Riemann. Oke, jadi kita diberikan suatu jumlah Riemann, yaitu ini. Kita ingin mencari ini sebenarnya menyatakan integral tentu dari apa, gitu, seperti itu. Oke, nah, kita coba lihat ya bentuk integral tentu, misalkan integral dari A sampai B fx dx ini dapat kita nyatakan sebagai jumlah Riemann, limit dari jumlah Riemann, limit n menuju tak hingga
Oke, jadi integral dari A sampai B fx dx itu dapat kita nyatakan sebagai limit n menuju tak hingga dari sigma i dari 1 sampai n dari fxi dikali delta x. Delta x di sini menyatakan lebar dari tiap interval partisi, dengan delta x adalah b min a dibagi n. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang ini. Bentuk ini limit n menuju tak hingga sigma di 1 sampai n Oke. Nah, perhatikan di sini kita bisa lihat ini adalah delta x. 2 per n itu adalah delta x. Dengan delta x b min a dibagi n. Nah, kita memperoleh informasi ini. Kita tahu b dibagi a sama dengan 2. Untuk nilai b dan a itu ada tak hingga banyaknya kemungkinan, ada banyak variasi ya. Untuk sederhananya kita pilih saja, pilih a nya 0 misalkan. Nah, jika a nya 0 maka secara otomatis b nya berapa? B sama dengan 2. Oke, itu yang pertama. Lalu kita lihat fxi nya itu adalah 1 ditambah sin 2 per n i. Oke, nah kita coba periksa dulu ya xi ya. X itu rumusannya adalah a ditambah i dikali delta x. Dengan a nya 0 dan delta x nya 2 per n, sehingga xi nya aja adalah i dikali 2 per n. Nah, dari sini kita peroleh fxi 1 tambah sin 2 per n i dengan xi nya 2 per n i, sehingga fxi aja adalah 1 tambah sin xi, sehingga fx nya adalah 1 tambah sin x. Nah, kita sudah memperoleh fx, kita juga sudah memperoleh batas atas dan batas bawah, a nya 0, b nya 2, sehingga kita peroleh bentuk integral tentunya adalah integral dari 0 sampai 2 1 tambah sin x dx. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Artinya apa? Artinya limit ini sama saja nilainya dengan bentuk integral tentu ini. Nah, kita lihat ke opsi jawaban. Opsi yang memenuhi adalah opsi A. Jadi jawabannya adalah A. Oke, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk materi seperti ini penting untuk dipahami bagaimana kita memformulasikan dari bentuk integral tentu ini menjadi bentuk limit dari jumlah Riemann ini, atau sebaliknya gitu. Jadi bisa saja nanti di soal kalian diperintahkan sebaliknya. Misalkan kalian disuruh mencari limit Riemann dari integral ini. Jadi penting untuk memahami keduanya ya. Jadi bisa bekerja bolak-balik seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke. Untuk soal berikutnya, kita ingin mencari luas dari suatu daerah tertentu. Nah, perhatikan pada soal ini
luas yang ingin kita cari berada di atas sumbu X. Karenanya luas daerah ini sama dengan integralnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini untuk pengerjaannya kita cari integral terhadap sumbu X ya. Jadi lihat daerahnya, batasan daerahnya adalah dari X sama dengan min 2 sampai X sama dengan dari X sama dengan min akar 2 sampai X sama dengan akar 2. Sehingga luasnya adalah integral dari min akar 2 sampai akar 2. Nah, perhatikan bagian atasnya adalah Y sama dengan 2 dan bagian bawahnya adalah Y sama dengan X kuadrat, sehingga 2 dikurang X kuadrat ada X. Oke. Nah, sekarang kita coba integralkan. Integral dari 2 itu adalah menjadi X 2X. Integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3 dengan batasannya dari min akar 2 sampai akar 2. Oke, kita substitusikan 2, batas atasnya akar 2 dikurang batas bawahnya min akar 2 dikurang sepertiga akar 2 dipangkatin 3 dikurang min akar 2 dipangkatin 3, sehingga ini menjadi 2. Ini menjadi akar 2 tambah akar 2. 2 dikali 2 akar 2 dikurang sepertiga. Ini menjadi 2 akar 2 dikurang min 2 akar 2. Sehingga ini menjadi 4 akar 2 dikurang sepertiga dikali 2 akar 2 ditambah 2 akar 2, 4 akar 2. Sehingga ini menjadi 8/3 akar 2. Oke. Jadi luas daerah yang diarsir ini adalah 8/3 akar 2. Seperti itu. Opsi jawaban yang memenuhi adalah opsi jawaban C. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke.